Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Pertama-tama kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita menegakkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat menegakkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ana pertama kali menyampaikan tausiah. Mungkin jamaah udah banyak yang sering lihat ana di sini, cuma bertanya-tanya ini siapa ini orang mondar-mandir 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, ya. Ana menantunya Mi Abdul Aziz, ana Aiman bin Hafid bin Talib. Nah, sebelumnya ana pernah isi kajian juga di Masjid Kampung Jawa. Cuma jamaahnya tidak terlalu banyak di situ. Di sini waktu itu masih dibangun, masih direnovasi. Nah, perkenalan aja sedikit karena kata orang tidak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ya, kita sekarang patut untuk senang hati kita. Kenapa? Karena kita telah selesai dari bulan Ramadan. Senang karena apa? Bukan senang karena kita merasa pasti diterima amal ibadah kita, dan bukan senang karena kita merasa menjadi orang yang bertakwa, bukan karena itu. Tapi kita senang karena kita telah menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Maka katakanlah, maka dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka mereka itu bersenanglah hati mereka. Ibadah itu yang telah kita kerjakan itu merupakan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu mengerjakan satu ibadah pun kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat salafus saleh, mereka sebelum Ramadan, mereka 6 bulan meminta untuk disampaikan ke bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka meminta untuk diterima amal ibadah mereka. Ini kita lihat
para sahabat, ya, mereka sangat takut. Karena apa? Karena amal ibadahnya takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah mengerjakan amal ibadah yang banyak sehingga mereka takut untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini amal ibadah itu ada 3 rukun. Sebelum rukun ada 2 syarat yang harus dipenuhi oleh amal ibadah. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Setelah kita memenuhi 2 rukun ini, dua syarat ini afwan, kita harus memenuhi 3 rukun yang setelahnya. Yaitu apa? Yaitu yang pertama al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mahabbah ini adalah pusat dari 3 rukun ini. Yang pertama adalah mahabbah. Ini kepalanya 3 arkan al-ibadah ini. Setelah mahabbah ini ada 2 sayap dari rukun tersebut, yaitu yang pertama ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 rukun yang harus dipenuhi dalam segala ibadah apapun. Dan dalam kehidupan kita ini hendaknya kita lebih selalu kita berharap-harap cemas. Selalu berharap-harap cemas. Kita selalu takut apa? Takut tidak diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh berlebihan ketakutan kita, karena kalau kita berlebihan ketakutan kita, itu akan menyebabkan kita putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan orang-orang yang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun." Tidaklah orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang kafir. Dan kita juga tidak boleh terlalu berlebihan dalam berharap. Maksudnya berlebihan dalam berharap itu kita yakin bahwa amal ibadah kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh juga. Jadi harus seimbang. Antara khauf dan roja ini harus seimbang. 2 sayap yang harus seimbang. Dan ketika kita mendekati kematian, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus mencapai tingkat yang setinggi-tingginya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebelum itu ana ingin mengingatkan bahwa kita juga patut bersyukur di sini kita duduk di majelis ilmu, di masjid, di rumah-rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, bahwa kita merupakan orang-orang yang mendapat fadilah dari hadis Rasulullah SAW yang akan dimudahkan jalannya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, di mana di jalan itu dia mencari ilmu syar'i, maka Allah akan memudahkan jalannya ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan wa innal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat itu menaruh sayap-sayap mereka di atas para penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan terhadap apa yang mereka perbuat. Wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma. Dan sesungguhnya orang yang berilmu betul-betul akan meminta ampun untuk mereka, semua penduduk yang ada di langit, wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma, dan semua penduduk yang ada di bumi, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, hatta al-hitanu fil ma, sampai ikan-ikan yang berada di lautan. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib, dan kelebihan orang-orang yang berilmu di antara orang-orang atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kerjanya beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, kelebihannya seperti bulan
Ya, kelebihannya bulan di atas para bintang-bintang. Maksudnya bulan di sini kita lihat bersinar, terang, ya, dan besar dibandingkan oleh para bintang-bintang kecil, kedap-kedip, ya. Dan bulan ini menerangi bumi di waktu malam hari, cahayanya dapat menerangi bumi. Ini perbandingan orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang hanya beribadah aja kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memiliki ilmu. Wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para ulama, ya, atau orang-orang yang berilmu, warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi alaihimus salatu wassalam. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi-nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Mereka tidak mewariskan satu harta apapun. Wa innama warasul ilm. Dan sesungguhnya yang mereka wariskan itu hanyalah ilmu, tidak lain dari ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan barang siapa yang mengambil ilmu tersebut atau warisan dari para anbiya tersebut alaihimus salatu wassalam, mereka telah mengambil sesuatu yang sangat besar. Ini kabar dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud wa Tirmidzi, ya. Ini merupakan suatu hadis yang panjang, yang kelebihannya sangat-sangat agung. Kalau kita perhatikan dari setiap poin yang disebutkan di sini sangat-sangat agung. Kita diperbandingkan dengan qamar, yaitu apa? Bulan dengan para bintang-bintang. Dan dibandingkan juga di hadis yang lain, di riwayat yang lain, dibandingkan dengan Rasulullah SAW, kelebihannya dengan perbandingan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang yang terbawah dari yang ada di masa sahabat zaman itu. Itu di riwayat yang lain. Bayangkan perbandingannya Rasulullah SAW dengan orang yang paling rendah di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dalam agama Islam ini kita harus memperhatikan apa syarat-syarat diterimanya amalan kita. Amalan-amalan kita yang setelah kita berjuang penuh dalam 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ya, kita pasti tidak mau amalan ini hilang begitu saja, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Di mana amalan-amalan itu sudah kita ketahui bahwa ada 2 syarat yang ada di dalam amalan itu untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Ini 2 yang harus dipenuhi. Dan setelah itu ada yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah menerima amalan-amalan saleh itu hanya dari orang-orang yang bertakwa. Takwa ini kunci daripada diterimanya amalan. Jangan lupa ini. Dari 2 syarat tadi masih ada syarat ini, harus kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di mana pengertian dari orang yang bertakwa adalah ketika, ini pengertian dari para ulama, ketika seseorang menjaga dirinya dengan sebuah penjagaan di antara dirinya dengan Robnya, dengan apa yang ditakuti dari Robnya, mereka membuat suatu penjagaan, ya. Dengan penjagaan itu gimana? Penjagaan apa yang mereka buat? Penjagaan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala yang mereka takuti. Mereka membuat penjagaan apa? Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di atas Alkitab wa sunnah, di atas Al-Qur'an dan Al-Hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ini yang pertama, membuat penjagaan dengan mengerjakan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah meninggalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di atas Alkitab wa sunnah, di atas Al-Qur'an dan Al-Hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ini adalah 2 syarat dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi apa yang sunnah-sunnah kita tinggalkan aja dulu, nggak ada masalah. Ini yang pertama harus kita kerjakan, yaitu yang wajib, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita kerjakan. Dan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Ini yang pertama harus dikerjakan. Setelah itu baru kita kerjakan yang sunnah-sunnah. Ini lebih utama dibanding kita mengerjakan segala apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita mengerjakan yang sunnah. Ini tidak lebih utama daripada yang kita sebutkan tadi. Jadi lebih baik kita mengerjakan sebisa kita apa yang sunnah. Tetapi dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar harus kita tinggalkan semuanya tanpa terkecuali. Ya. Dan ada suatu kaidah yang baru Ana ambil beberapa hari yang lalu, bahwa setiap kesulitan dalam mengerjakan suatu ibadah, ya, masyaqqah setiap kita ingin mengerjakan suatu ibadah, itu kalau kita tinggalkan ibadah tersebut yang wajib, ya, atau keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita meninggalkan ini, maksudnya kita tidak mengerjakan hal yang wajib tersebut dan kita mengerjakan hal yang haram tersebut, bahwa nanti di hari kiamat nanti masyaqqah atau kesulitan yang akan kita hadapi akan jauh lebih besar daripada kesulitan yang kita hadapi sekarang. Ini kaidah. Kaidah ini harus kita tanamkan dalam-dalam di hati kita. Supaya apa? Supaya kita berjuang untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesulitan yang sekarang kita hadapi ini tidak jauh lebih besar daripada kesulitan yang akan kita hadapi di hari kiamat nanti. Dan kita jangan terlalu berharap dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, jadi mengentengkan apa-apa setelah kita mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oh nanti kita akan diampuni oleh Allah. Jangan seperti ini. Kita harus terus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tengah-tengah antara khauf dan roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini satu kaidah. Satu kaidah dalam beribadah yang dimana kalau kita tanamkan kaidah ini akan membuat kita lebih mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan hal yang haram, ya, itu merupakan suatu ibadah. Di suatu hadis disebutkan bahwa kalau kita meninggalkan suatu yang haram atau suatu dosa karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala karena hal tersebut. Dan juga kebaikan apabila kita bertekad untuk mengerjakan suatu kebaikan dan kita sudah berniat di dalam hati kita untuk mengerjakan suatu kebaikan tersebut dan kita belum mengerjakannya, maka akan dicatatkan satu kali pahala di atas timbangan kita. Dan kalau kita sudah mengerjakannya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat sesuai kadar keikhlasan dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau untuk dalam hal yang diharamkan kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pahala karena hal tersebut. Begitu juga hal yang makruh. Hal yang makruh jika kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala karena hal tersebut. Apalagi yang haram. Ini pasti lebih besar pahalanya karena kita tinggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hal yang mubah ini tidak ada pahala seperti yang disebutkan dalam hal yang makruh atau yang haram. Tidak ada. Ya. Jadi ini merupakan kaidah yang akan memudahkan kita untuk berjuang meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita masih mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Di mana firman Allah yang sudah kita sebutkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kita harus takut dengan ayat ini. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini kunci dari diterimanya amalan ibadah kita yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum bertakwa, takwa ini adalah tingkatan yang sempurna setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan keimanan kita juga harus diperiksa, apakah keimanan kita sudah benar. Kita beriman dengan 6 rukun iman yang disyariatkan di agama kita, yaitu yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan pusat dari 5 cabang yang berada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ana pernah jelaskan ini di kajian yang sebelum-sebelumnya Ana diisi di tempat lain. Kalau mau dicek tentang keimanan, Ana bahas secara detail di situ. Dan fawaid juga dari keimanan Ana sebutkan di situ, bisa dicek di YouTube. Aiman Talib di situ bisa dicek, ada tentang keimanan. Ada 15 poin faedah dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beriman yang benar. Setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus beriman kepada 5 cabang yang berada di bawah Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman kepada para rasulnya, para malaikatnya, para kitabnya, para kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ini tingkatan yang harus kita sempurnakan. Setelah kita sempurnakan tingkatan ini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita sempurnakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mencapai puncak dari keimanan, baru kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi setelah kita menyempurnakan keimanan, kita menyempurnakan ketakwaan, kita akan mendapatkan faidah-faidah dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana faidah kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita menjadi aulia Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana ini juga merupakan poin pertama di faidah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan ini disyaratkan juga dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah, ya, tidaklah bagi mereka ketakutan dan juga tidaklah bagi mereka kesedihan. Tidak ada ketakutan apa? Ketakutan bagi apa yang akan menimpa mereka di hari kiamat kelak. Walahum yahzanun, dan tidak juga ada kesedihan bagi mereka. Karena hal apa? Karena hal-hal yang telah mereka kerjakan di dunia. Amal ibadah mereka atau dosa-dosa yang mereka kerjakan ini tidak ada kesedihan bagi mereka dan tidak ada ketakutan. Siapa orang-orang ini? Aulia Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat ada seorang yang dibilang waliullah, tapi orang itu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mereka pakai pakaian yang tidak pantas, tidak menutup aurat. Mereka dicium kakinya, di hulu yang dikerjakan kepada mereka. Ini suatu kesesatan. Tidak mungkin waliullah orang-orang yang hina seperti itu, tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi ini 2 syarat yang harus dipenuhi ketika orang menjadi waliullah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang lain Allah juga menerangkan bahwa orang-orang yang menjadi waliullah itu adalah orang-orang yang beriman dan Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah merupakan wali-walinya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju terang benderang. Apa dari kegelapan apa? Dari kegelapan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kegelapan kebodohan, dari kegelapan segala keburukan yang ada di atas muka bumi ini. Allah akan mengeluarkan mereka kepada apa? Ilan nur, kepada cahaya terang benderang, yaitu di atas cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, cahaya ilmu, cahaya Al-Qur'an, cahaya sunnah. Ini
orang-orang yang beriman akan Allah berikan hidayah mereka untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang pertama, faedah dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-makhraj min kulli dhiqin wa rizq min haitsu la yahtasibuhul 'abd, yaitu jalan keluar dari segala perkara yang sempit dan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki mereka dari jalan yang tidak mereka sangka-sangka. Kita lihat di sini bahwa harta ini ya bukan menjadi suatu kunci untuk kebahagiaan seseorang. Kita lihat banyak orang yang hartanya triliunan, miliarder, tapi mereka bunuh diri. Kenapa? Karena stres. Tidak mendapatkan jalan keluar atas apa yang mereka hadapi. Tetapi sebaliknya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka tidak memiliki harta, ya, tetapi mereka memiliki takwa. Ini modal mereka untuk menghadapi segala masalah mereka. Dan yang setelahnya adalah as-suhulah wal yusr fi kulli amr. Menjadi suatu kemudahan, dan Allah akan memberikan kemudahan di segala perkara yang dihadapi. Qala ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Allah akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segala perkaranya, semua perkaranya akan Allah berikan kemudahan. Dan setelah itu taisirul ilm an-nafi'. Allah akan memberikan kemudahan sampainya ilmu yang bermanfaat kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah akan mengajari kalian. Allah akan mengajari kalian. Ini kunci dari orang-orang yang ingin berilmu, orang-orang yang ingin memiliki ilmu di agama Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajari kalian. Jadi para penuntut ilmu ya wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan ilmu kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada suatu kaidah dalam memahami nasus syar'i, ya, dalam apa yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'an ini, bahwa segala yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini berlaku hukum kebalikannya. Mafhum al-mukhalafah namanya. Jadi jika kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini. Allah tidak akan mengajarkan kita. Ini berlaku hukum ini. Dan juga orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberikan jalan keluar atas segala perkara. Ini berlaku hukum ini. Dan begitu juga orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberikan kemudahan pada setiap perkara yang dia hadapi. Dan begitu juga orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberikan rezekinya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ya mungkin dia akan mendapatkan rezeki tapi dari cara yang berat. Dari cara yang berat, karena rezeki yang akan datang dari jalan yang tidak disangka-sangka ini memerlukan syarat, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itlaqu nuril basirah, dimutlakannya cahaya penglihatan. Maksudnya cahaya penglihatan itu melihat ilmu, melihat pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ini al-basirah namanya. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kepada kalian al-furqan, furqanan. Pembeda mana yang batil, mana yang hak. Allah akan memberikan kepada kalian basirah, penglihatan.
Dimana kalau kita dibutakan oleh penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Bahkan bisa jadi hal yang benar, dalil yang benar kita fahami dengan cara yang salah. Ini kuncinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faidah yang selanjutnya adalah mahabbatullahi wa mahabbatul malaikah wal qabulu fil ard, yaitu cintanya Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatul malaikah, dan cintanya para malaikat, wal qabulu fil ard, dan diterimanya oleh seluruh penduduk yang ada di bumi. Karena apa? Karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ini di surat Ali Imran. Barang siapa yang menyempurnakan janji-janjinya, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballah al-'abd," jika Allah mencintai seorang hamba, qala Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam berkata, maksudnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril alaihi salam, qad ahbabtu fulanan fa ahibbah, aku telah mencintai seseorang fulan ini, maka cintailah dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa yuhibbuhu Jibril alaihi salam, maka malaikat Jibril alaihi salam mencintainya. Thumma yunadi fi ahli sama, kemudian Allah memanggil para penduduk langit, semua Allah panggil. Innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuh, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah, maka kalian cintailah dia. Fa yuhibbuhu ahlus sama thumma yudha' lahu al-qabul fil ard, kemudian semua penduduk langit mencintainya. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, semua penduduk langit mencintainya. Thumma yudha' lahu al-qabulu fil ard, kemudian diberikan kepadanya, yaitu dia diterima oleh seluruh penduduk yang ada di bumi. Seluruh makhluk yang ada di bumi menerimanya. Ini suatu faedah yang sangat besar. Apa yang kita cari? Kadang-kadang kita mencari keridhaan manusia dan kita tidak melihat apakah ini suatu maksiat atau inikah suatu ketaatan yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita mencari keridhaan manusia dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kuncinya ini, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dibenci oleh orang yang kita inginkan tersebut, Allah akan menurunkan cintanya kepada kita dan membuat seluruh makhluknya cinta kepada kita. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kuncinya. Dan kita juga akan mendapatkan nusratullahi azza wa jalla wa ta'yiduhu wa tasdiduhu. Setelah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'yiduhu wa tasdiduhu, dan Allah pastikan pertolongan itu Allah kuatkan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ma'iyah, ya. Ma'iyah yaitu kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, yaitu para nabi, al-anbiya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mendapatkan kebersamaan dengan Allah, ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, tetapi kebersamaan yang khas, ma'iyatu al-khas. Ini kebersamaan yang khusus, yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Ini kebersamaan ini berarti kita dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga di suatu hadis qudsi yang disebutkan bahwa orang yang telah mengerjakan segala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu dia mengerjakan segala yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sehingga penglihatannya adalah penglihatan Allah, dan pendengarannya adalah pendengaran Allah, lisannya adalah lisannya Allah Subhanahu wa taala, dan tangannya tempat dia meraba adalah tangannya Allah Subhanahu wa taala, dan kakinya tempat dia berpijak adalah kakinya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tafsiran dari hadis tersebut, yaitu bahwa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan, pendengaran, semua indera kita ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya penglihatan kita Allah bersatu dengan kita, Allah melihat dengan mata kita, bukan seperti itu. Tetapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang keburuk dan hal-hal yang haram. Ya. Ini sepertinya udah terang nih, kayaknya udah agak panjang, jadi kita tutup aja kayaknya ya. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri Anda sendiri dan bermanfaat bagi jamaah sekalian semua. Mungkin kita lanjutkan di lain waktu, masih ada poin-poin yang penting perlu disampaikan. Kita tutup. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.